Halo Sobat Bahasa, kembali lagi dalam pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi yang sangat menarik dan bermanfaat loh, yaitu mengenai nilai-nilai pendidikan karakter dalam karya prosa fiksi. Nah, melalui video ini, kita akan belajar bagaimana sebuah cerita bukan hanya menjadi sebuah hiburan saja, tetapi juga menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan yang baik. Jadi, pastikan kalian menyimak video ini sampai selesai ya. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita pahami terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Tujuan yang pertama adalah memahami pengertian dan jenis-jenis prosa fiksi. Melalui bagian ini, kita akan mengenal apa yang dimaksud dengan prosa fiksi serta bentuk-bentuknya. Kemudian tujuan yang kedua, untuk memahami makna nilai pendidikan karakter yang tercermin dalam cerita prosa fiksi. Artinya, kita akan belajar mengenali pesan moral dan nilai-nilai kehidupan yang disampaikan melalui kisah dan tokoh dalam cerita. Kemudian tujuan yang ketiga, kita akan menemukan contoh nilai karakter yang ditunjukkan oleh para tokoh dalam cerita. Nah, dari sini kita dapat melihat bagaimana perilaku tokoh dapat menjadi teladan dalam bersikap maupun bertindak. Dan tujuan yang terakhir, kita akan menghubungkan nilai karakter dalam cerita dengan kehidupan nyata. Dengan begitu, kita tidak hanya memahami isi cerita, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, melalui keempat tujuan tersebut, diharapkan Sobat Bahasa dapat belajar memahami karya sastra secara lebih mendalam, sekaligus mengembangkan karakter yang baik melalui kisah-kisah inspiratif. Pasti kalian sering mendengar istilah prosa fiksi. Apa sih yang dimaksud dengan prosa fiksi itu? Jadi, prosa fiksi adalah karya sastra yang berbentuk narasi atau cerita rekaan yang dibuat berdasarkan imajinasi penulis, bukan berdasarkan fakta di dunia nyata. Bentuknya itu meliputi cerita pendek, novel, dan cerpen dengan ciri khas tidak terikat oleh rima dan metrum, serta mementingkan unsur cerita seperti alur, tokoh, tema, dan juga latar. Setelah memahami pengertian prosa fiksi, sekarang kita lanjutkan pada pembahasan mengenai jenis-jenis prosa fiksi. Nah, secara umum, prosa fiksi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu prosa lama dan juga prosa baru. Nah, untuk prosa lama, itu merupakan karya sastra yang belum mendapatkan pengaruh dari sastra ataupun kebudayaan barat. Contohnya itu seperti hikayat, dongeng, mitos, legenda, fabel, sage, parabel, hingga cerita berbingkai. Kemudian untuk jenis prosa baru merupakan karangan prosa yang timbul setelah mendapatkan pengaruh sastra atau budaya barat. Contohnya itu seperti novel, cerpen, roman, riwayat, biografi atau autobiografi, esai, kritik, dan resensi. Setiap cerita baik prosa lama maupun prosa baru tidak hanya berfungsi sebagai hiburan semata, tetapi juga untuk menyampaikan pesan moral yang dapat membentuk kepribadian pembacanya. Beberapa nilai karakter yang sering muncul dalam prosa fiksi antara lain yaitu ada nilai religius yang tampak dari sikap tokoh yang beriman dan taat kepada Tuhan. Kemudian adanya nilai kejujuran ketika tokoh berani berkata benar meskipun dalam situasi yang sulit. Kemudian ada nilai tanggung jawab dan juga nilai disiplin yang terlihat dari tokoh yang menepati janji dan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Kemudian ada juga nilai kerja keras dengan nilai kemandirian yang ditunjukkan oleh tokoh yang pantang menyerah menghadapi rintangan. Selain itu, ada juga nilai keberanian, gotong royong, dan kepedulian sosial yang tampak dari tokoh yang berani berbuat baik dan membantu orang lain. Dan ada juga nilai cinta tanah air, sopan santun, serta kasih sayang yang sering muncul dalam kisah perjuangan maupun kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat simak pada penjelasan berikut ini.
Nilai religius. Religius adalah sikap yang mencerminkan keyakinan kepada Tuhan, beribadah dengan taat, serta menjalani hidup sesuai ajaran agama. Orang yang religius biasanya dekat dengan doa, sabar, ikhlas, dan menjadikan agama sebagai pedoman moral. Contoh nilai religius dalam novel. Novel Bulan Terbelah di Langit Amerika karya Hanum Salsabila Rais dan Rangga Almahendra mengandung nilai religius yang kuat. Melalui kisah tokoh-tokohnya, novel ini menunjukkan bagaimana iman, syukur, dan sikap tolong-menolong menjadi pedoman hidup seorang muslim. Kutipan, "Ya Allah, Maha Pencari jalan keluar dari segala macam masalah, Engkau benar-benar telah menyelesaikan masalah hamba-Mu," yang bernama Philippus Brown dengan cara tak terpikirkan. Hanum menegaskan keyakinan bahwa Allah selalu memberi jalan keluar dari setiap kesulitan. Dengan demikian, novel ini bukan hanya karya sastra, tetapi juga sarana pendidikan karakter religius yang relevan dan bermanfaat bagi pembaca, terutama generasi muda. Nilai kejujuran. Kejujuran adalah kesediaan untuk selalu berkata benar, tidak menipu, dan bertindak sesuai kenyataan. Orang jujur dipercaya oleh orang lain, sedangkan kebohongan akan mendatangkan masalah. Dalam prosa fiksi ditandai dengan pengakuan tokoh, konflik akibat kebohongan, ganjaran untuk tokoh jujur, atau konsekuensi untuk yang berbohong. Contoh nilai kejujuran. Fabel Si Kancil dan Pak Tani merupakan salah satu cerita yang mengandung nilai moral penting, yaitu kejujuran. Kisah ini menceritakan seekor kancil yang terkenal cerdik, tetapi menggunakan kecerdasannya untuk menipu dan mencuri timun milik Pak Tani. Kancil berusaha menipu Pak Tani agar bisa mengambil timun tanpa ketahuan, namun pada akhirnya ia tertangkap dan mendapat pelajaran atas perbuatannya. Tokoh Kancil menunjukkan bahwa kepandaian tanpa kejujuran justru dapat menjerumuskan. Melalui cerita sederhana ini, pembaca, terutama anak-anak, diajak untuk selalu berkata dan bertindak jujur, karena kejujuran akan mendatangkan kepercayaan dan kebaikan, sedangkan kebohongan hanya membawa masalah dan penyesalan. Nilai tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap berani menanggung akibat dari perbuatan sendiri, serta melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh, baik kepada diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Tanda dalam prosa fiksi yaitu tokoh menunaikan kewajiban keluarga atau masyarakat, menerima hukuman atau menebus kesalahan, dan pengorbanan demi tugas. Contoh nilai tanggung jawab. Hikayat Hang Tuah merupakan karya sastra klasik Melayu yang memiliki nilai-nilai luhur, salah satunya tanggung jawab. Tokoh utama Hang Tuah digambarkan sebagai seorang panglima yang sangat setia dan bertanggung jawab terhadap tugas serta perintah Sultan Melaka. Sikap tanggung jawab Hang Tuah tampak ketika ia melaksanakan perintah Sultan untuk menjalankan misi penting ke luar negeri, membela kedaulatan kerajaan, serta menjaga keamanan Melaka dari ancaman musuh. Ia tidak hanya bertindak demi dirinya sendiri, tetapi juga demi kepentingan rakyat dan negara. Hang Tuah juga memegang teguh prinsip, takkan Melayu hilang di dunia, yang mencerminkan rasa tanggung jawab terhadap identitas bangsanya. Melalui kisah ini, pembaca diajak untuk meneladani bahwa tanggung jawab bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk kejujuran dan pengabdian terhadap tugas, bangsa, serta nilai-nilai kebaikan. Nilai disiplin. Disiplin adalah kebiasaan untuk mematuhi aturan, bekerja teratur, tepat waktu, dan konsisten. Disiplin membantu seseorang mencapai keberhasilan. Dalam prosa fiksi ditandai dengan rutinitas belajar atau latihan tokoh, kepatuhan terhadap hukum adat atau aturan, dan konsekuensi ketika disiplin dilanggar. Contoh nilai disiplin. Tokoh Minke dalam novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur menggambarkan sosok pemuda yang memiliki semangat disiplin intelektual dan kerja keras dalam belajar. Sebagai seorang pribumi yang bersekolah di lembaga Belanda pada masa penjajahan, Minke berjuang keras untuk membuktikan bahwa bangsa Indonesia mampu sejajar dengan bangsa Eropa dalam hal pengetahuan dan pemikiran. Ia rajin membaca, menulis, dan berpikir kritis terhadap keadaan sosial yang terjadi di sekitarnya. Tokoh Minke dalam Bumi Manusia menunjukkan bahwa disiplin dan kerja keras
adalah kunci keberhasilan dalam menuntut ilmu dan memperjuangkan cita-cita. Ia menjadi teladan bagi pembaca untuk terus belajar, berpikir kritis, dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan. Nilai kerja keras. Kerja keras adalah usaha sungguh-sungguh dan pantang menyerah dalam mencapai tujuan meskipun banyak rintangan. Dalam prosa fiksi ditandai dengan latar keluarga miskin, tetapi tokoh pantang menyerah, usaha panjang yang berbuah hasil, dan penggambaran perjuangan sehari-hari. Contoh nilai kerja keras. Hikayat Si Miskin merupakan salah satu karya sastra Melayu klasik yang syarat nilai moral, terutama nilai kerja keras. Cerita ini mengisahkan seorang tokoh bernama Si Miskin yang hidup dalam penderitaan dan kemiskinan. Meskipun berada dalam keadaan serba kekurangan, ia tidak menyerah pada nasib. Ia terus berusaha keras untuk memperbaiki kehidupannya dengan bekerja dan berjuang penuh kesabaran. Nilai kerja keras dalam hikayat Si Miskin terlihat jelas melalui perjuangan tokoh utamanya dalam menghadapi kemiskinan dan penderitaan hidup. Ia menunjukkan bahwa kesungguhan, ketekunan, dan keyakinan akan membawa perubahan. Cerita ini mengajarkan pembaca bahwa kerja keras merupakan kunci untuk keluar dari kesulitan, serta menjadi wujud keimanan dan rasa syukur terhadap kehidupan yang diberikan Tuhan. Nilai kemandirian. Kemandirian adalah kemampuan untuk bertindak dan mengambil keputusan sendiri tanpa selalu bergantung pada orang lain. Dalam prosa fiksi ditandai dengan tokoh merantau, mengambil keputusan sulit sendirian, dan memecahkan masalah tanpa bantuan. Contoh nilai kemandirian. Dongeng Bawang Merah dan Bawang Putih merupakan salah satu cerita rakyat Nusantara yang terkenal mengandung pesan moral dan nilai karakter yang kuat, terutama nilai kemandirian. Dalam cerita ini, Bawang Putih digambarkan sebagai gadis yang sabar, rajin, dan mandiri meskipun hidup dalam tekanan serta perlakuan tidak adil dari ibu tiri dan saudara tirinya Bawang Merah. Tokoh Bawang Putih dalam dongeng Bawang Merah dan Bawang Putih memperlihatkan nilai kemandirian yang tinggi. Ia mampu bertahan dan mengatur hidupnya sendiri tanpa mengandalkan orang lain, meskipun dalam keadaan sulit. Kisah ini mengajarkan bahwa kemandirian harus disertai dengan kesabaran, ketekunan, dan hati yang tulus. Karena kebaikan dan kerja keras akan selalu berbuah hasil yang indah pada akhirnya. Nilai keberanian. Keberanian adalah sikap berani menghadapi bahaya, tantangan, atau ketidakadilan demi kebenaran. Dalam prosa fiksi ditandai dengan perlawanan, pengorbanan jiwa raga, tokoh menghadapi bahaya demi kebenaran atau keadilan. Contoh nilai keberanian. Mitos Nyi Roro Kidul dikenal luas di Nusantara, khususnya di daerah Jawa. Tokoh Nyi Roro Kidul digambarkan sebagai sosok perempuan yang kuat, berani, dan berwibawa, yang akhirnya menjadi penguasa Laut Selatan. Nilai keberanian tampak jelas dalam kisahnya, terutama saat ia menghadapi penderitaan hidup sebagai manusia. Kemudian berani menerima takdir dan menjelma menjadi makhluk gaib yang berkuasa. Keberanian Nyi Roro Kidul tidak hanya dalam menghadapi ujian nasib, tetapi juga dalam memikul tanggung jawab besar sebagai penguasa laut. Mitos Nyi Roro Kidul mengandung nilai keberanian yang dapat dijadikan teladan. Tokohnya berani menghadapi penderitaan, berani menerima perubahan hidup, dan berani memikul tanggung jawab yang besar. Dari kisah ini, pembaca diajak belajar bahwa keberanian sejati muncul dari keteguhan hati, ketegasan dalam bertindak, dan kesanggupan dalam menghadapi tantangan tanpa menyerah. Nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Nilai gotong royong dan kepedulian sosial merupakan bagian penting dari nilai-nilai pendidikan karakter yang sering tercermin dalam karya prosa fiksi. Nilai gotong royong menunjukkan semangat kebersamaan, tolong-menolong, dan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Melalui nilai ini, pembaca diajak untuk memahami bahwa keberhasilan tidak hanya dicapai secara individu, tetapi juga melalui solidaritas dan kekompakan antar anggota masyarakat. Sementara itu, nilai kepedulian sosial menggambarkan rasa empati dan kepekaan terhadap keadaan orang lain.
Tokoh dalam karya fiksi yang memiliki kepedulian sosial biasanya digambarkan sebagai pribadi yang rela membantu tanpa pamrih, menunjukkan rasa tanggung jawab, dan memiliki hati yang peka terhadap penderitaan di sekitarnya. Contoh nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Contoh nilai gotong royong dapat ditemukan dalam cerita tentang warga desa yang bekerja sama memperbaiki jembatan rusak tanpa mengharapkan imbalan, menggambarkan semangat kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Sedangkan nilai kepedulian sosial terlihat pada kisah tokoh yang menolong temannya yang sedang kesulitan, seperti dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, di mana para tokohnya saling mendukung dan peduli satu sama lain, meski hidup dalam keterbatasan. Melalui penggambaran seperti ini, karya prosa fiksi tidak hanya menghibur, tetapi juga menanamkan nilai moral dan karakter positif bagi pembacanya. Nilai cinta tanah air. Nilai cinta tanah air di dalam karya prosa fiksi merupakan salah satu nilai penting dalam pendidikan karakter yang menumbuhkan rasa bangga, setia, dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Nilai ini terlihat dari sikap tokoh yang menunjukkan kepedulian terhadap nasib bangsanya, melestarikan budaya lokal, menjaga lingkungan, serta berjuang untuk kemajuan dan kehormatan negaranya. Melalui karya fiksi, pembaca diajak untuk meneladani semangat nasionalisme dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap tanah air, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata yang mencerminkan rasa cinta terhadap Indonesia. Contoh nilai cinta tanah air. Di novel Ranah Tiga Warna, karya Ahmad Fuadi, dalam cerita ini, tokoh utama Alif digambarkan sebagai sosok yang gigih menimba ilmu hingga ke luar negeri, namun tetap menjunjung tinggi identitas dan budaya Indonesia. Meskipun berada jauh dari tanah air, Alif selalu bangga menjadi orang Indonesia dan bertekad untuk kembali serta mengabdi kepada bangsanya. Sikapnya menunjukkan bahwa cinta tanah air tidak hanya diwujudkan dengan tinggal di negeri sendiri, tetapi juga dengan membawa nama baik bangsa dan berkontribusi untuk kemajuan Indonesia dimanapun berada. Nilai sopan santun. Nilai sopan santun dalam karya prosa fiksi termasuk dalam nilai-nilai pendidikan karakter yang mencerminkan sikap hormat, ramah, dan beretika dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam cerita fiksi, nilai ini biasanya tampak melalui dialog, tindakan, atau cara tokoh berperilaku terhadap orang yang lebih tua, teman sebaya, maupun orang yang lebih muda. Melalui penokohan dan alur cerita, pembaca dapat belajar pentingnya menjaga tutur kata, bersikap rendah hati, serta menghargai perasaan orang lain sebagai bagian dari kehidupan sosial yang beradab. Contoh nilai sopan santun. Dalam sebuah cerpen, terdapat tokoh bernama Rani yang selalu berbicara dengan lembut dan menggunakan kata-kata sopan saat berbicara dengan gurunya, seperti "Permisi, Bu, boleh saya bertanya?" atau "Terima kasih banyak, Bu, atas penjelasannya." Sikap Rani yang santun ini menunjukkan bahwa ia menghargai orang lain dan memahami pentingnya beretika dalam berkomunikasi. Dari sikap tersebut, pembaca dapat meneladani nilai sopan santun sebagai bagian dari pembentukan karakter yang baik. Nilai kasih sayang. Nilai kasih sayang menggambarkan kehangatan hati dan kepedulian antar manusia yang menjadi dasar hubungan sosial yang harmonis. Nilai ini menumbuhkan rasa empati, saling menghargai, serta dorongan untuk menolong tanpa pamrih. Dalam konteks pendidikan karakter, kasih sayang berperan penting dalam membentuk kepribadian yang penuh cinta damai, tidak mudah membenci, dan mampu memahami perasaan orang lain. Melalui tokoh-tokoh dalam karya fiksi, pembaca dapat belajar bagaimana kasih sayang mampu mengubah suasana hati, memperbaiki hubungan, bahkan membawa kebaikan di tengah kesulitan. Contoh nilai kasih sayang. Dalam cerpen Anak Kebanggaan, karya Taufik Ismail, nilai kasih sayang tampak pada hubungan seorang ibu dan anaknya. Sang ibu bekerja keras tanpa mengenal lelah demi memenuhi kebutuhan dan pendidikan anaknya. Sementara, sang anak berusaha belajar dengan tekun untuk membalas pengorbanan ibunya.
Sikap saling mencintai dan menghargai antara ibu dan anak tersebut mencerminkan kasih sayang yang tulus dan mendalam. Menjadi teladan bagi pembaca tentang pentingnya cinta keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, adapun simpulan dari pembahasan kami ini, karya prosa fiksi seperti cerpen dan novel tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan karakter bagi pembacanya. Melalui tokoh, alur, dan konflik cerita, pembaca dapat mempelajari berbagai nilai moral dan sosial yang mencerminkan kehidupan nyata, seperti kejujuran, tanggung jawab, gotong royong, kasih sayang, cinta tanah air, kerja keras, dan kepedulian sosial. Dengan demikian, karya prosa fiksi menjadi media yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai positif, karena mampu menyentuh emosi dan menumbuhkan empati pembaca, sehingga dapat membentuk pribadi yang berakhlak mulia, berkarakter kuat, dan berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari.